kita naik tangga nanti. Di sini ada 6 ruang senjata Jepang, ada 2 bekas ruang makan, 1 ruang sidang, dan ini ada 12 bekas kamar-kamar tidur tentara Jepang. 2 lorong tembus ke jurang sebagai lorong emergensi bagi Jepang. Fungsi dan kegunaan sebagai lorong ventilasi udara buat kita sekarang. Di bawah ada penjara bawah tanah, ada dapur sebagai dapur penyiksaan, bahkan sebagai dapur pembantaian Jepang. Pintu penyergapan dan kita keluar di pintu nomor 10. Nomor 11 tidak dibenarkan untuk lewat karena lorong ini tembus ke Jam Gadang, ke Benteng Fort Deco, ke Bukit Cangang dan ke Triarga. Dengan total panjang lubang Jepang 5,5 kilo yang dibuka sementara hanya 1,5 kilo atau 1.470 meter. Biaya pemandu ke dalam sama dengan tiket masuk, Bu. Biayanya bukan sekarang tapi nanti di loket pintu nomor 10 sini, satu orangnya 15.000 nanti bayarnya. Nggak per paket itu? Kalau per paket Ibu tidak rombongan. Kalau rombongan itu 20 orang ke atas, biaya paket per rombongan 300.000. Kan sayang Ibu ambil paket rombongan. Mau turun? Turun ke tangan, masuk. Kalaupun nggak mau naik tangga, kan Ibu udah foto-foto di atas. Suruh aja mobil jemput ke sini, nanti tinggal masuk keluar lubang Jepang tinggal naik mobil, jadi nggak naik tangga lagi. Nah itu tadi tujuannya saya antar Ibu ke belakang sana lihat pemandangan dulu, baru ke sini. Jadi pas masuk lubang Jepang keluar dari sini langsung naik mobil nanti. Tidak ada tangga, satu tangga pun tidak ada kecuali tangga mobil 2 nanti Bu. Mobil HS tadi kan ada tangganya 2, cuma tangga mobil itu aja. Masuk sini langsung keluar sana. Kalau oksigen tidak akan kekurangan. Oke. Kuarsa nanti kita lihat di lorong 7. Turun lorong Jepang. Kalian apa aku di depan? Kalau apa? Boleh, nggak ada larangan kok. Jangan meludas semua. Pembuatan ini semen ini 2004. Jadi dari awal tangga kita atas tadi sampai ke lampu yang ada di sebelah kanan saya ini, lubang ini dulu hanya sebesar ban mobil, hanya muat untuk 1 orang. Lubang Jepang ini panjang totalnya 5,5 kilo dengan suhu udara fluktuatif. Kalau ada yang bilang kurang oksigen itu salah. Lubang ini bisa menampung hingga 1.500 orang tanpa kekurangan oksigen. Di masa penjajahan dulu puluhan ribu ramai orang di sini tidak pernah kekurangan oksigen. Dari lampu sini ke depan sana bentuknya udah original aslinya seperti ini. Di depan kita lubangnya berbentuk kotak segi 4. Oh, iya. Pinggir-pinggir lubangnya ada garis-garis lengkungan sebagai peredam suara. Tujuan Jepang membuat peredam suara seandainya Jepang beraktivitas menggali, memahat lubang ini supaya gemanya tidak akan sampai ke atas. Di dalam lubang ini tidak bergema suara kita. Sekuat apapun berteriak menjerit tidak akan bergema. Nah inilah fungsinya lengkungan garis di pinggir sini. Ini ada garis-garis melengkung sebagai peredam suara. Dia belajar Pak Joko sejam itu. Iya. Nanti kau nonton YouTube aku. Oh iya. Jadi di balik dinding ini tanah aslinya, lubang Jepang ini banyak mengandung mineral kuarsa, perak dan emas. Nanti kita lihat yang original hanya 10% di depan penjara bawah tanah. Dinding itu penuh dengan kristal semua ya. Ini sengaja disemen karena pengunjung suka mengikis-ngikis, mengorek-ngorek, akhirnya rusak, digantilah pakai semen saat sekarang. Ini sudah apa ya Bang ya? Ini apa namanya? Bentuknya ini, bentuk dindingnya. Bentuknya original, tidak diapa-apain, cuma disemen aja dindingnya. Oh. Dulu masih tanah gitu kan Pak ya? Ya, yang pernah masuk dulu sebelum tahun 2004 ini dindingnya tanahnya. Ini udah banyak sekali perubahannya, udah hampir 80% perubahan. Iya. Terus Bang sampai di bawah lampu merah itu jumlah tangga berapa ini? Tangga yang kita turun ini, Iya. sampai lampu merah itu ada 132. Bu? ...132 anak tangga ya? 32 anak tangga, yang tadinya ini tangganya kayak semacam tanah sebelum tahun 2004. Ya betul. Licin dia. Tanah kan Berarti masih kelinci-kelinci kakak datang iya sini. masih SMP atau SMA lah. Masih kelinci lah ya. Bisa bilang? Ini 2004 berarti kakak kelihatan tahun 86. 86. 86 waktu itu saya belum lahir Bang. Abang tahun berapa? 88.
Kayaknya masih muda wajahnya. Dua awak sedot. Enggak, abang ini kayaknya wajahnya masih muda. Kayak tahun kelahiran tahun 72 tuh. Masih 17 tahun. 72 berarti lah tua, Pak. Oh, wajahnya masih muda. Kelahirannya tahun 72 ya. Tahun 72. Masih mana, Bang? Flores, Flores, NTT, Nusa Tenggara Timur, Timur, di Bajawa. Bajawa. Heeh. Kampung abang saya udah jelajahi semua. Gantian. Mulai dari ND, Maumere, Labuan Bajo, saya sampai Bajawa, Taliwang saya masuk semua, Nusa Tenggara Barat, Nusa Tenggara Timur. Oh iya. Tapi sebelum corona, turis. Kita di bawah tanah sekarang ada 40 meter. Lubang Jepang ini diperkirakan di masa penjajahan itu mereka bertahan di bawah sini dengan kekuatan 400 sampai 500 TNT bom atom. Lubang ini tidak akan runtuh. Lubang Jepang ini digunakan sebagai lorong persembunyian masa Perang Dunia Kedua. Kalaupun akan terjadi gempa di sini 7.2 sampai 7.5 skala tidak akan berdampak efek fatal ke dalam sini. Karena di tahun 2009 dulu 7,9 kan gempa di Padang. Iya. Efek di sini 7,2. Tidak ada kerusakan yang berdampak fatal. Tidak ada kerusakan fatal di saat gempa. Gempa Nias kemarin 6,9. Ini ruangan amunisi. Ya. Lubang ini di sebelah sana ada jalur seperti ini lagi jalan. Jalur kedua. Di sebelah jalur kedua. Saya cerita. Jalur kedua masih ada 2 jalur lagi, ada 4 jalur lagi ke sebelah sana. Jadi semua 1, 2, 3, 4 jalur lagi ke sebelah sana itu semua labirin atau connecting corridor. Jepang membuat lubang ini saling terhubung. Bagi yang tidak mengetahui seluk-beluk lubang Jepang, udara yang kita hirup ini tidak boleh dibenarkan kita di dalam sini lebih dari 1 harian. 1 harian kita di dalam sini kita bakal paru-paru basah. Lubang 1, 2, 3, 4, 5, 6 sebagai ruang senjata. Penemuan senjata di lubang sini di tepat tahun 1986 disimpan semua ke museum yang ada pesawat di atas tadi. Ya. Tujuannya supaya jauh lebih aman. Jadi semua senjata yang di 6 lorong ini sudah disimpan di atas yang difungsikan sebagai ruang amunisi bagi Jepang. Ruang amunisi pertama, yang kedua, ketiga, 4, 5, 6. 6 ruang amunisi. 4 km tidak ada bunyinya. Tembus arah jalan ini ke kiri, ke kanan, ke Janggadang, ke Benteng Fordeko, ke Bukit Cangan, ke Braga. Seluruh lubang ini labirin connecting corridor. Kemanapun kita lewat tembusnya akan ke sana lagi, Pak. Memang ada pintu keluarnya. Ada labirin. Ini Lubang ini tadinya bioskop di tahun 2004 hanya bertahan 1,5 bulan. Dirusak oleh pengunjung. Karena dulu sewaktu lubang Jepang ini dibuka untuk umum, ini adalah bioskop tempat pertunjukan sejarah pembuatan lubang Jepang di tahun 2004. Yang merusak ini, bioskop ini adalah pengunjung yang berpasangan. Karena mereka setiap datang ke sini itu hampir selalu yang berpasangan bercocok tanam. Akhirnya ditutup oleh pemerintah. kalau ini Bang. Ini tembus ke jurang. Ini tempat kita foto tadi, I Love You Bukit Tinggi. Oh. Dengan kedalaman jurang kurang lebih hampir 70 meter jurang yang difungsikan oleh Jepang sebagai lorong untuk harakiri atau bunuh diri. Di masa penjajahan dahulunya kalau Jepang terkepung mereka tidak mau menyerah. Mereka lebih baik bunuh diri daripada mereka itu menyerah di masa penjajahan. Lorong inilah dijadikan sebagai lorong pelarian dan tidak seluruh lorong yang bisa kita lewati secara umum. Yang ini tidak boleh dilewati, Bang, untuk kita yang normal. Ya, yang abnormal saja ke situ. Yang minat khusus, Bang. Ruang Amunisi. Oh, ini ruang amunisi ya. Oh. Ini juga ruang amunisi. Masih ruang amunisi yang keempat. Yang keempat ini ya. Ya. Oke. Ini ruang amunisi yang kelima. Kelima. Iyalah. Buat orang Indonesia bangsa. Tapi desainnya Yang merancang membuat ini adalah Jepang. Ini waktu zaman Romusa ya. Ya, penjajahan 1942 sampai 1945 selama 2 tahun setengah dia buat ini. Oh, ini juga ruang amunisi. Ah, itu ada orang di sana, Bang. Ada pengunjung lagi di sebelah sana. Oh. Kan bukan kita aja di sini banyak. Oh. Kita nggak tahu dia dari mana. Oke. Lengkap kamera CCTV-nya ya. Pakai
pakai CCTV. Ini Jadi di lubang Jepang ini ada 42 persimpangan. satu. Kita baru lewat satu persimpangan pertama. Kamar-kamar atau bilik yang baru kita lewati. 6 ruang amunisi kita ke sebelah sana tadi kan. Ke kiri saya ke sebelah sana, ujung sana ada 72 lagi lorong-lorong yang masih terhubung dengan lorong sini. Ini semua dibikin oleh nenek moyang kita Romusa tahun 1942 sampai 1945, tapi dari luar Pulau Sumatera. Orang Sumatera dibuang ke Pulau Jawa, dari Jawa, Kalimantan, dan bahkan dari Sulawesi mereka bawa ke sini tujuannya supaya mereka tidak saling berkomunikasi. Jadi Romusa itu saling diceng atau ditukar. Seberapa banyak Romusa dibunuh oleh Jepang tidak akan dikenali oleh masyarakat setempat karena bukan orang sini yang mereka bunuh, yang dibuang ke pinggir sungai. Dan kebanyakan pekerja di sini bukan mati dibunuh, tapi mereka mati kelaparan karena asupan gizi yang mereka terima dengan kalori yang mereka keluarkan tidak seimbang. Mati kelaparan banyak di sini. Semua mereka dibuang lewat lorong singkat. Kesana kita? Kita ke sana. Oke bang. Gelap. Ini tanda kan? Hah? Ini lampu ini tanda. Kenapa lampu ini tanda? Tanda mau putus. Oh, saya pikir. Tidak, karena udah berkedip udah mau putus. Ini tanda mau putus. Tidak, yang berkedip tanda itu tanda mau putus ya. Lubang ini dijadikan oleh Jepang sebagai mikrofon atau semacam pengeras suara. Tujuan Jepang membuat lubang ini dulunya sebagai lorong untuk berkomunikasi. Di lubang sini, hanya lubang ini yang bisa menimbulkan suara kita hingga ke ujung sana sejauh 1,5 km. Jepang bentuk lubang ini berbentuk setengah lingkaran, seperti saat sekarang. Maka suara kita di sini ada gemanya. Kalau kita menjerit berteriak di lubang sini, orang akan mendengar suara kita ke seluruh lubang Jepang. Hanya lubang ini menimbulkan echo di dalam sini atau gema suara. Halo. Hai. Tuh dijawab langsung kan ya. Sementara yang udah kita lewati tadi, lubangnya berbentuk Halo. Hai. ke sana, Bang. Oh, halo. Oh iya ya. Kalau di sini kan suara kita tak ada gemanya karena yang saya bilang tadi ada peredam suara atau lengkungan garis seperti sebagai peredam suara. Nah, Jepang membuat lubang ini dulunya kedap suara, hanya di situ saja sebagai lorong untuk berkomunikasi dahulunya. Lubang 1, 2, 3, 4. 4 lubang di depan kita ini sebagai barak militer atau bekas kamar tidur tentara Jepang. Jadi yang bekerja di lubang Jepang ini bukan hanya laki-laki sebagai pekerja Romusa, tapi Jepang juga menyiksa wanita dijadikan budak pelacur atau semacam geisha. Jadi dulu wanita-wanita yang 4 di 4 lorong ini mereka siksa di 4 lorong ini pelacur-pelacur orang Indonesia yang disiksa oleh Jepang dahulunya. Pintu pelarian. Kita tidak lurus, Bang. Ini adalah ventilasi udara induk lubang Jepang. Sirkulasi udara paling banyak mengeluarkan oksigen dan memasukkan oksigen dari sini. Ini tembusnya sedalam 110 meter jurang. Yang tadi 70, yang ini jauh lebih dalam. Dan ini dipergunakan oleh Jepang sebagai lorong pelarian kedua setelah dari sebelah sana. Gema kan? Dengar suaranya kan? Ya. Coba omong. Nanti saya coba di sana. Dengar di sana kan? Mantap guys. Ini adalah kristal semua. Nampak kan? Apa? Ini kristalnya. Kristal. Oh iya. Cuma silang-silang itu. Mengkilat-mengkilat Jadi ini yang kristal. digali secara manual oleh nenek moyang kita dahulu, yang sampai sekarang tidak diketahui kemana dibuang oleh Jepang setelah dia gali tanahnya dibuang kemana. Oh. Tanah Loban. Ini kuarsa. Apa ya? Warsa Bu, ini betul-betul geografi. Coba warsa katanya. Ada jurusan geografi. Oh lengkap pak. Nih, Semua jenis mata pelajaran ada di sini pak. ini adalah glow in the dark. Kalau lampu ini mati semua, kita basahin dengan air, dia bakal keluar ngeluarin cahaya warna hijau stabilo. Kalau lampu ini mati semua. Lubang Jepang ini digali secara manual, pakai linggis, pahat, cangkul dengan tenaga manusia. Kristal yang ada terkandung di sini dulunya sepanjang lubang yang kita lewat ini tersebar semua karena pengunjung suka mengikis, mencuri, mengambil kandungan dari mineral yang terkandung di tanah lubang Jepang, akhirnya direnovasi lah oleh pemerintah daerah. Di semen lah.
Cuma abang lihat kristalnya ya kan? Ini juga. Kalau emasnya di sini seperti ini bang. Emas. Ya, yang pakai flash boleh. Ah, ini banyak emas di sini bang. Oh iya ini dia nih. Ini loh bro, ini nih ya. Ini emas aja di sini. Ini emasnya. Ini kecil ini. Ya betul. As dulu Ini. tanganmu itu. Ini bukan ini. Ini bro, ini ya di sini nih. Nah yang lain kita cari yang lain. Nih. Ada. Bulir-bulir. Iya, bulir-bulir kecil. Oh. Ini intar yang ini. Yang itu. Mana Intan? Oh, itu Intan. Ibu nih. Jadi ini digali secara manual. Makanya pemerintah daerah memasang CCTV supaya pengunjung tidak berlanjut mengambil dan mengikiskan. Pancing lah memang tadi. Jangan mencuri. Nah ini emas itu kakak belum lihat emas nih, emas nih kan. Tunggu. Geseran ke sana mungkin. Ada tadi. Saya sudah lihat tadi. Ah ini ya, yang banyak di sini. Oh iya. Bulirnya. Bulir-bulir emas. Aku nampak kok, aku tahu. Nah betul yang kakak tunjuk tuh. Geser ke sana, banyak lagi ke sana. Cari lagi. Dari mana temannya ini? Yang beremas ini. Nih tuh. Karena kandungan tanah di Minangkabau ini banyak emasnya. Di mana itu, Bang? Di sini. Di sini lah ibu menggali. Tuh, lihat. Ini tengok nih jamrut ini lah. Nih, Jamrut itu apa itu Bang? Coba jelaskan. lumut. Bukan batu. Jamur lah. Besar, tuh. Ada CCTV bos. Tuh. Ada CCTV Ini jalan. tempel ke tangan. Itu. Mana tangannya kak? Dari sana. Telapak tangan. Abang baru mencuri loh. Iya ini. Sude itu. Wih, emas bro. Wih, emas deh. Iya, Bu, apa? Iya, ada emasnya. Itu emas tuh. Ini. Mana flashnya? Catat dulu, Buden. Ini ya, Lihat ini di ya. kamera handphone abang, di kamera handphone. Nah, Oh, rancak mana lagi? kaca. Itu Bawa lah. cantik tadi tuh. Ho. Jadi bang, Hmm. ini sorry ya. Untung lubang Jepang ini tanahnya banyak emasnya. Ada di Bukit Tinggi. Kalau ini di luar Bukit Tinggi, habis ini. Siapa bilang? Cuman di Minangkabau yang tidak ada tambang. Cuman kami di sini yang tidak melegalkan tambang dan bahkan kami tidak memberi usaha untuk orang asing datang ke sini. Baru sebenarnya banyak masnya. Bukan hanya emas saja di sini, kami menjaga biar bagaimana masyarakat kecil bisa hidup sampai untuk kedepannya. Di sini kakak tidak akan pernah melihat Indomaret, Giant, Hypermart. Ya, betul. Kalau hidup orang-orang seperti itu, kayak mana hidup rezeki kita orang kecil nanti? Begitu juga orang perantauan dari utara datang ke sini, mereka harus berdagang seperti kita yang kecil di sini. Jadi bulir emas yang paling banyak itu di mana itu? Di daerah kami Minangkabau banyak kaya dengan emas. Kita pernah bersekolah. Tambang batu bara tertua di Indonesia ada di mana kak? Sumber. Sini. Kita tidak tambang lagi. Iya, sumber maksudnya di sumbernya di mana dulu? Di daerah kami sini Sawah Lunto. Iya, kalau di mana? Iya, kan dia bilang maksudnya masih ini. Daerah kami kakak tengok si Anok Ngare Lembah tadi itu emas semua di Di itu kan. bawahnya itu ya. Pasir itu tidak boleh digaruk. Kalau pasir untuk rumah itu kan emas hitam. Kami tidak tambang, bahkan untuk bikin rumah aja kami tidak boleh mengambil pasir yang ada di sungai. Mesti dari pinggir laut yang didatangkan dari pinggir laut, dari Pasaman kah, dari Padang kah, dari Pariaman, diambil dari pesisir, bukan di Minangkabau-nya diambil. Oh, dari Pasaman, Pak. Di Pasaman itu kan udah bagian dari Sumatera Barat. Kalau yang Minangkabau itu benderanya 3 warnanya, merah, kuning, hitam. 3 color itu kan. Batu Sangkar, Payakumbuh dan Bukit Tinggi. Tidak boleh ada tambang. Kalau di Padang ada tambang semen. Iya, semen Padang itu kan. Oh, ini dapur. Ini adalah ruang penyiksaan penjara di bawah tanah. CCTV ya Bu. Awas CCTV bro. Ini dapur. Oh, pintu pengintaian. Penjara sebagai ruang penyiksaan untuk Romusa yang non aktif bekerja. Kalau ada orang Indonesia yang tidak mau bekerja, Jepang akan siksa di penjara sini. Setelah mereka siksa di penjara, orang Indonesia yang bekerja, yang malas-malas bekerja, dapur yang disinilah sebagai dapur pembantaian atau tempat mereka membunuh. Jadi dapur ini bukan tempat masak, tapi ini sebagai dapur pembantaian Romusa atau orang Indonesia dibunuh di sini. Oh, di sini dia. Ya.
Nah, mereka bunuh dibuang ke lorong pembuangan kecil di bawah sini. Lorong kecil di bawah sini sebagai lorong pembuangan mayat. Dibawa kemana? Tujuan Jepang membuang langsung ke dasar sungai. Nah, jadi rumusan di dalam sini tidak akan bau bangkai, tidak akan bau mayat karena mereka memiliki lorong pembuangan mayat di sini. Sampailah ke sungai, mereka buang ke dasar sungai. Lubang di atas ini tembusnya ke cahaya itu, abang dari sini bisa lihat cahaya matahari. Sebagai cerobong pengintai Jepang. Oh iya. Jepang akan mengintai aktivitas Ada cahaya. mereka, aktivitas para petani dari atas ketinggian melalui lubang Iya. kecil ini. Tengok, Jadi Min. tangga yang kita turuni tadi Ada kan? awalnya sebesar ini. Ini satu-satu lah. Mereka buat lubangnya seperti Ada botol. tuh masuk lah. Satu-satu lah, satu-satu. Besar di dalamnya. Agak kayak gini. Aku kesana lagi. Agak kesini. Iya, iya, iya. Buang bikin sungai. Emas, emas guys, emas, emas, emas. Jur, Gas, full. Jadi udah ini semua ini. Tapi gini. tidak mau menggendong nanti. Kalau yang Kita bo. Jangan masuk 10 keluar 11. Nah, ini efek dari gempa. No, why,